Iya, perjalanan kisah Muslim di Bosnia-Herzegovina merupakan salah satu cerita yang mungkin tidak akan terlupa, yang juga menarik untuk diceritakan, untuk dibagikan. Benar, karena memang selain karena konflik juga, tapi pemandangan alamnya yang sangat indah di semenanjung Bosnia ini. Dan untuk berbagi kisah Ramadan dan juga kehidupan Muslim di Bosnia, saat ini kita sudah terhubung dengan Adnan Klovo. Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Adnan. Ini apa yang paling menarik dari berpuasa Ramadan di Bosnia? Ya, selamat malam. Memang di sini masih malam. Alhamdulillah kita ada kesempatan ini untuk berbicara live tentang bagaimana suasana Ramadan dan Lebaran di Bosnia. Memang jika saya banding, ya banyak hal yang berbeda, ya. Mulai dari jumlah waktu puasa, ya. Jadi kami di sini mulai tanggal 3 pagi puasa sampai seperempat kurang jam 9 malam baru iftar. Jadi sangat panjang memang, sekitar 18 jam setengah ya puasa di sini. Karena sekarang musim panas di Bosnia. Ya. Ya, kurang lebih segitu. Kalau dari memang tradisi kami di sini, apalagi 10 malam terakhir, memang keluarga sama teman-teman undang saya dan teman lain untuk berbuka puasa bersama. Kadang-kadang di rumah, tapi juga di resto, dengan memang harus direzervasi dulu. Juga ada hal yang unik di sini, itu adalah yang namanya mukabela. Mukabela itu selama Ramadan memang di beberapa masjid kami membaca Quran dari juz pertama hingga juz 30. Ya. Jadi itu adalah tradisi sejak Ottoman, sejak abad 15 ya, lebih. Oke, Adnan, ini sejujurnya saya mengapresiasi Anda yang cukup lancar berbahasa Indonesia walaupun warga negara asing begitu. Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama mungkin menikah dengan orang Indonesia? Sudah berapa lama begitu sampai lancar seperti itu? Saya sudah menikah kurang lebih 9 tahun. Cuma sejak 2008. Yang saya tahu, saya belajar bahasa Indonesia sekitar mungkin 10 bulan awal itu sudah bisa konversasi ya, konversasi dasar ya. Mungkin juga pengaruh karena saya juga guru bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Juga saya cinta memang dan suka belajar bahasa baru. Mungkin ada talent juga. Tapi memang menurut saya bahasa itu sangat penting karena bisa buka banyak kesempatan untuk bekerjanya dan mengerti budaya lain. Dan memang interaksi antara bangsa lain dan negara lain. Oke, saya setuju kalau bahasa menjadi hal yang paling penting untuk menyatukan seluruh masyarakat begitu. Tapi Adnan, kalau misalnya memang sudah hampir 9 tahun menikah dengan warga negara Indonesia, berarti pernah dong ke Indonesia. Apa yang menarik ketika Anda pergi ke Indonesia, kemudian melakukan puasa, mungkin puasa karena kabarnya pernah 10 hari pertama ini puasa di Indonesia. Apa yang menarik di Indonesia menurut Anda? Saya sih, kalau saya pribadi lihat, 15 hari lalu saya masih di Jakarta. 7 hari pertama, namanya tajlil ya. Saya lihat anak-anak di pinggir jalan. Siapin tajil untuk yang masih berkendara ya, masih balik dari kantor ke rumah ya. Itu hal yang menurut saya sangat gimana ya, bisa dibilang jujur ya, dan ikhlas dari anak-anak yang memang lari di belakang mobil karena mereka kompetisi. Kompetisi buat bagi tajil ya. Apakah hal tersebut nggak ada di sana? Itu sangat gimana ya, imut ya, bisa bilang imut dan sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Tapi hal tersebut ada nggak di Bosnia? Kalau kami tidak ada seperti itu. Tajlil hanya ada di masjid ya. Kalau orang datang sholat maghrib sebelum buka, sebelum iftar ya. Tapi kalau di jalan-jalan tidak ada ya. Dan mungkin di sini juga tidak ada fenomena street food ya. Ya.
Nah, ini sekarang sedang azan di Bosnia. Baik. Ya, sudah masuk Isya. Sudah masuk Isya. Anda bisa dengar? Bisa. Ya. Adnan, kalau kita berbicara juga mengenai Bosnia, ya, Adnan, Anda dapat mendengar suara kita dengan jelas? Nah, Adnan, kalau kita Ya. berbicara mengenai Bisa. kota tempat Anda berada saat ini, Sarajevo juga dikenal cukup indah seperti itu ya. Ibu kota. Ya, ibu kotanya juga cukup indah dan salah satu yang terkenal itu Masjid Istiqlal juga sebagai representasi kemerdekaan begitu ya, dibangun juga Iya. pada masa Presiden Betul. Soeharto. Nah, kalau di kegiatan Ramadan di Sarajevo sendiri dan juga mungkin di Masjid Istiqlal tersebut, apa aja nih selama bulan Ramadan? Memang masjid itu sudah dibuka sejak 2001 ya. Waktu itu ditanda-tanda sama His Excellency Soekarno Megawati Soekarno Putri ya. Waktu itu Presiden datang. Masjid itu memang kalau saya lihat uniknya memang dekorasi dari dalam ya. Ada dari kayu-kayu gitu, dekorasi itu sangat unik ya. Memang selain itu juga ada mukabela di situ. Jadi dibaca 30 juz selama, jadi satu hari satu juz ya. Dan memang kalau saya juga boleh kasih tahu, di Sarajevo ini alhamdulillah dari sekitar mungkin 30 negara ya ada masjid semua, kayak masjid Saudi Arabia, masjid Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Itu memang orang memang sangat suka datang dan bangun masjid di sini ya. Karena memang sejak perang sudah sekitar 1.200 masjid dihancur pas perang ya. Jadi itu sangat penting masjid buat kami di sini. Baik, Ya. berarti perhatian masyarakat Muslim internasional juga cukup tinggi ya untuk Bosnia sendiri. Nah, Adnan, Alhamdulillah cukup tinggi. ya, berhubung karena Anda juga lagi mudik, lagi pulang kampung ke Bosnia begitu ya. Ini sebenarnya saya Betul. dan juga mungkin masyarakat Indonesia lainnya juga ingin mendengarkan sedikit begitu. Kalau di sana tradisi yang dilakukan ketika Ramadan pasti kan mengucapkan juga Selamat Idul Fitri seperti itu Lebaran ya. ya. Ketika Lebaran maksud saya mengucap Idul Fitri. Boleh kita minta satu kalimat seperti itu mungkin mengucapkan Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin dalam bahasa Bosnia. Tapi jangan ini ya, jangan boleh. iya ya. Silakan. Oke, Adnan. sip. Oke, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naša braćo i sestre u daleko nam dragoj Indoneziji. Želim da vam čestitam nastupajući Ramazanski Bajram, Bajram Šerif, Barek Olsum, neka provedete u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližima i da se ako boda dočekamo i sljedeći Bajram, jer to je naš glavni muslimanski praznik. Oke. Cukup- Yang artinya Cukup panjang ya, Adnan. Artinya gimana ya itu? Cukup panjang ya. Artinya jika boleh saya terjemah, ya saya salam ke bagi saudara saya di Indonesia yang begitu jauh. Saya berharap Lebaran ini jadi luar biasa dan bisa dibagi dan bahagia sama keluarga, teman-teman dan tetangga. Dan mudah-mudahan orang Indonesia akan setelah ini lebih penasaran ya dan beringin belajar tentang Islam dan budaya dan sejarah di Bosnia. Ya, Baik. kurang lebih seperti itu. Kalau udah seperti itu jawabannya apa tuh? Mungkin kita juga ingin mengucapkan terima kasih seperti apa dalam bahasa Bosnia? Hvala puno. Pala Punos. Pala Punos. Semoga tidak salah itu ya. Terima kasih banyak. Pala Punos. Saya nangkep semoga nggak Oke, salah. baik. Iya. Terima kasih Adnan telah bergabung bersama kami ngobrol-ngobrol di CNN Indonesia Connected Ramadan. Salam untuk keluarga di sana.